Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Malaya dengan NIM 81111 422360. Dan saya Nimas Anidia Raisa Ashila dengan NIM 8111 422374. Kami dari kelompok Kresna kelas Hukum Waris hari Senin jam 11 siang ingin memaparkan hasil proyek kami. Dari majalah yang kami buat, kami mengambil cerita dari film Orang Kaya Baru yang disutradarai oleh ODC dan juga ditulis oleh Joko Anwar. Film ini mengisahkan tentang keluarga yang sederhana yang terdiri dari bapak yang diperankan oleh Lukman Sardi, ibu yang diperankan oleh Cut Muni, dan ketiga anaknya. Yang pertama ada Tika yang diperankan oleh Relin Syah, yang kedua ada Duta yang diperankan oleh Dirbi Romero, dan yang ketiga ada Dodi yang diperankan oleh Fatih Nurul. Keluarga ini hidup dalam situasi ekonomi yang kurang berkecukupan. Ketiga anak sering mengalami masalah di sekolah dan juga di kampusnya, diakibatkan kekurangan ekonomi yang dialami oleh keluarganya. Tika yang sering direndahkan oleh teman-temannya karena tidak memiliki gadget yang mewah dan juga penampilan yang kurang menarik. Duta yang terhalang kekurangan dana untuk pertunjukan teater di kampusnya, dan juga Dodi yang sering direndahkan oleh teman-temannya karena keadaan ekonomi di keluarganya yang kurang memungkinkan. Semua anggota keluarga pun akhirnya mulai merasa jenuh dengan masalah ekonomi tersebut, kecuali bapak. Bapak selalu berpositif thinking dan juga selalu bersyukur atas apa yang dimiliki keluarganya. Segalanya berubah, di mana ketika pengacara datang membawakan video yang berisikan bahwasannya bapak adalah sebenarnya orang kaya dan menyembunyikan kekayaannya dari keluarganya. Setelah kematiannya, kekayaan tersebut dibagi kepada istri dan juga anak-anaknya. Oleh karena itulah, mereka menjadi orang kaya baru. Dalam konteks hukum waris di Indonesia, hubungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan ahli waris. Nah, dalam film Orang Kaya Baru sendiri, bapak yang merupakan waris meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, di mana istri ini dipanggil ibu, anak pertama bernama Tika, anak kedua bernama Duta, dan anak ketiga bernama Dodi. Dan sebagaimana menurut pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ibu, Tika, Duta, dan Dodi memenuhi syarat sebagai ahli waris dikarenakan yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan juga suami istri yang hidup terlama. Di sini, ibu, Tika, Duta, dan Dodi langsung naik menjadi ahli waris dikarenakan keempatnya ialah ahli waris golongan pertama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana pada pasal 852 huruf A dikatakan bahwa ahli waris golongan pertama ialah suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Pada film ini, bapak selaku pewaris meninggalkan harta bersih sebesar 100 miliar yang kemudian pembagiannya menjadi istri, atau di film ini dipanggil ibu, langsung dapat separuh dari harta bapak, yakni 50 miliar. Dan kemudian untuk ketiga anaknya didapatkan 17 miliar per anak dikarenakan harta sisa harus dibagi secara rata terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemungkinan yang terjadi. Skema pertama adalah pada suatu ketika terjadi pertengkaran di antara ketiga anak tersebut, yang mana Duta sebagai anak kedua memilih untuk meninggalkan rumah dan tanpa kabar selama lebih dari 15 tahun. Kemudian bapak meninggal, dan ternyata meninggalnya bapak meninggalkan harta warisan sebesar 100 miliar, yang mana dalam konteks ini harta tersebut akan diwariskan kepada ahli waris, di mana yang kemungkinan berhak adalah ibu sebagai istri dan kedua anak yaitu Tika dan Dodi, di mana Duta sebelumnya telah diasumsikan meninggal oleh keluarga tersebut. Kemudian karena mendengar hal tersebut, Duta merasa dirinya berhak atas warisan tersebut kembali dan melakukan penuntutan. Hal tersebut dikatakan sah menurut Undang-Undang Hukum Perdata karena tercantum pada pasal 482, di mana seseorang yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal dapat kembali dan melakukan tuntutan atas hak warisnya selama sebelum 30 tahun di mana dia dinyatakan meninggal atau hilang. Kemudian pada skema kedua yang pada suatu ketika di mana terjadi kecelakaan antara bapak dan ibu dan keduanya tewas seketika, maka pembagian waris yang terjadi adalah harta warisan tersebut yang sebesar 100 miliar akan dibagi rata kepada ketiga ahli waris yaitu anak-anaknya, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memandang perbedaan antara anak laki-laki maupun anak perempuan.